Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya berada di depan Masjid Al-Alam Merunda, Cilincing, Jakarta Utara. Masjid ini salah satu masjid tertua di Jakarta dan cukup juga mengandung nilai sejarah yang sangat-sangat tinggi. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih jauhnya terkait dengan sejarah Masjid Alam Marunda, silakan ikuti video berikut ini. Pemirsa, di Jakarta banyak sekali masjid yang bersejarah dan memiliki kisah yang layak kita ketahui. Salah satunya adalah Masjid Al-Alam yang terletak di Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Masjid Al-Alam adalah salah satu masjid yang tertua di Jakarta, yang berdiri pada abad ke-16 Masehi, tepatnya pada tahun 1640 Masehi. Masjid Al-Alam merupakan bangunan yang paling bersejarah, sekaligus memiliki kisah yang paling unik. Salah satunya adalah proses berdirinya masjid yang diketahui dibangun oleh para pemimpin atau para ulama dalam waktu sehari. Kata salah seorang pengurus masjid tersebut yang bernama Pak Kusnadi, masjid ini berdiri hanya dalam waktu semalam dan didirikan oleh para ulama. Jadi kalau diceritakan sebelum adanya bangunan masjid ini, dibilang sorenya belum ada, dan taunya sudah ada saat pagi pas matahari bersinar. Pemirsa, sejarah menerangkan bahwa sejarah Masjid Al-Alam Marunda berdiri bertepatan dengan masuknya pasukan Mataram yang dipimpin Adipati Bahurekso bersama dengan Pangeran Fathahillah untuk menyerang kota Batavia yang sekarang disebut Jakarta. Yang kala itu kota Batavia dikuasai oleh pasukan Portugis. Pada saat mereka menyerang, pasukan Mataram dan Pangeran Fathahillah mengalami kekalahan. Lalu singgah di masjid ini, di Masjid Al-Alam. Selanjutnya, di tempat inilah mereka memulihkan tenaga dan luka-luka yang mereka alami setelah melakukan peperangan. Sekaligus mereka menyusun strategi untuk melakukan serangan berikutnya. Pemirsa, setelah mereka melakukan strategi yang matang dan istirahat yang cukup di Masjid Al-Alam itu, kemudian mereka melakukan penyerangan kembali. Pasukan Mataram dan pasukan Batavia kala itu memiliki kesempatan untuk kembali menyerang penjajah Portugis, dan benar saja, saat kembali mereka menyerang, pasukan Portugis mengalami kekalahan total. Dan kemenangan diraih oleh pasukan Mataram yang dipimpin Adipati Bahurekso yang bekerja sama dengan Pangeran Batavia, yakni Pangeran Fathahillah. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah istirahat dan tempat yang dijadikan sebagai markas sementara Pangeran Batavia dan pasukan Mataram
di Masjid Al-Alam itu tentu saja menyisakan sejarah dan istilah baru. Yakni antara lain penamaan Marunda dari para pemimpin pasukan tersebut. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Marunda itu diambil dari kepanjangan markas penundaan. Marunda, markas penundaan. Menunda untuk melakukan penyerangan sehingga mereka mengambil Masjid Al-Alam sebagai tempat istirahat dan menyusun strategi peperangan. Makanya hingga kini masjid tersebut dikenal dengan sebutan Masjid Al-Alam Marunda. Tak masjid ini saya lihat nih nggak jauh dari masjid ini ada apa? Kapal-kapal tanker ya? Iya, itu baru itu Pak. Kapal tanker. Jadi maksudnya ini sekelilingnya laut. Sekelilingnya dulu empang-empang berdekatan dengan laut. Nah, berhubung lebih luas lagi maka diuruk-uruk menjadi sebelah ada PT namanya PT PT salah seorang pengurus masjid tersebut yang bernama Pak Kusnadi itu. Beliau hidup di zaman abad ke-18. Dan kewalian beliau, kata Pak Kusnadi, kadang-kadang kalau saya cerita tentang beliau saya merasa gak pantas. Begitu tutur Pak Kusnadi yang penuh dengan kerendahan hati. Di sebelah kanan makam Kiai Haji Jamin bin Abdullah itu adalah sejumlah makam dari warga setempat. Kemudian di sebelah kanannya lagi setelah tembok pembatas itu sudah area lautan. Jadi Masjid Alam Marunda ini memang benar-benar berada di tepi laut.
Demikian sekilas info yang dapat saya sampaikan. Salah satu masjid tertua di Jakarta, Masjid Al-Alam Merunda, Cilincing, Jakarta Utara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Yang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.